Ngopi, ngobrol bareng MP hanya di YouTube channel Master Plotter. Oke, halo M-Friends, kembali lagi di episode pertama di YouTube channel Master Plotter di segmen Ngopi, ngobrol bareng MP nih. Saya Riris, saya tuan rumah dari podcast ini. Dan di sini kita akan membahas kurang lebih 10 menit ke depan, kita akan bahas tentang seputar dunia digital printing. Dan tentang segmentasi saat ini kita khususkan untuk di percetakan sublimasi. Dan bagaimana masa depan industri printing, kita akan bahas di sini. Jadi ini tempat yang pas banget buat M-Friends dan untuk juragan printing, untuk kita bisa sama-sama sharing tentang di bidang industri printing kain tentunya. Oke, dan tentunya di studio ini saya tidak sendiri dan saya ditemani oleh kawan saya, yaitu langsung saja nih kita perkenalkan nih, Bro Agung. Dia adalah seorang konsultan khususnya di bidang printing kain, di bahan baku printing kain itu sendiri ya Bro Agung ya. Mungkin pertama-tama Bro Agung bisa perkenalkan diri dahulu ya. Oh, boleh. Oke, terima kasih Chris dan M-Friends semuanya. Perkenalkan, nama saya Agung. Saya adalah konsultan di bidang industri tekstil. Terus pokoknya kali ini saya akan sharing ke teman-teman semua mengenai perkembangan industri tekstil ya, Kariris ya. Ya, benar banget nih. Nah, mungkin pertama-tama saya juga pengen nanya nih sama Bro Agung. Industri printing kain itu sendiri pada media tekstil ini nih gimana sih ke depannya nih Bro? Pastinya sih kalau dilihat dari trennya sekarang makin berkembang ya Kak ya. Apalagi dengan makin mudahnya orang mengakses internet dan segala macam tuh kesempatan untuk bisa menjamah market yang lebih luas tuh pasti lebih terbuka banget sih. Itu sih Kak. Oke. Kalau boleh tahu nih, industri printing kain itu tuh bisa diaplikasikan di mana aja sih? Kainnya tuh kain apa-apa? Aku pengen di kain ini nih, bisa nggak sih gitu? Oke, kalau untuk sekarang ini karena kita mau bahas khusus sublimasi ya. Betul banget. Sublimasi itu aplikasinya tuh cukup banyak Kak, dia cukup luas. Yang penting tuh dia bisa ditransfer, diaplikasikan ke kain yang mengandung polyester. Polyester ya. Jadi untuk aplikasinya sih dia nggak terbatas sih. Selama memang kita kreatif, bisa menciptakan produk yang menarik, asalkan bahan itu mengandung polyester, dia bisa diaplikasikan. Oke, seru banget nih. Berarti banyak banget media-media tekstil yang bisa diaplikasikan. Kalau misalnya aku pengen mengaplikasikan ya, misalnya bahan polyester tuh kayak apa sih gitu. Aku nih nggak tahu nih bahan polyester tuh kayak apa sih. Apakah itu di kaos aku atau apa gitu. Kalau misalnya untuk aku sehari-hari itu biasanya printing sublimasi ini digunakan untuk apa aja? Oke, untuk yang paling umum untuk sublimasi itu pastinya kita tahu untuk di bahan seperti jersey ya. Jersey olahraga itu dia pemakaian sublimasi yang paling umum. Tapi di kain lain contohnya kalau Kariris sering lihat itu misalnya kayak baju gamis, hijab, terus pasmina itu bisa banget diaplikasikan dengan teknik sublimasi Kak. Oke. Jadi banyak ya industri, maksudnya untuk fashion ini banyak sekali yang bisa kita aplikasikan gitu ya. Seru banget nih. Jadi kalau misalnya teman-teman, aku pengen punya desain fashion sendiri nih, aku pengen punya desain hijab sendiri nih, pengen bikin gitu, itu seru banget ya kalau kita bisa kreasikan di bahan mana saja, dengan teknik sublimasi ini nih tentunya bisa keren banget sih ya. Dan berarti besar banget nih ya industrinya. Dan ini aku akan kasih beberapa fakta ya yang juga menarik nih, bahwa industri printing kain ini sangat bisa menjadi sebuah usaha yang menjanjikan gitu ya. Dan bahkan nih aku dapat berita juga bahwa industri printing kain ini bisa bersaing banget nih di pasar internasional. Jadi ini bisa adalah sesuatu level up gitu dari bahwa kita bisa bawa nama Indonesia nih ke pasar internasional, bisa bersaing di sana, untuk kita bisa bawa karya kita ke sana gitu dengan teknik sublimasi ini gitu. Seru banget ya. Gitu.
Nah, oke, berarti karena masa depan industri printing kain ini terlihat selalu naik ya, dan terlihat terus menjadi industri fashion yang signifikan gitu, yang on top gitu ya. Berarti bahan bakunya nih penting banget nih ya untuk kita bisa mensupport produktivitas kita untuk terus ini ya, untuk berkreasi di printing kain ini ya, gitu ya. Jadi betul banget Kak. Jadi sebenarnya peluang itu sangat besar, tapi semua itu perlu didukung juga nih dengan pemilihan bahan baku yang berkualitas. Supaya pastinya kita bisa menghasilkan hasil dari sublimasi yang bagus itu juga. Nah ini aku cerita sedikit ya. Aku juga perempuan gitu dan aku suka belanja. Tapi kalau misalnya nih banyak juga orang yang bilang ini punyaku berkualitas kok, ini punyaku berkualitas. Nah itu ketika aku beli gitu ya, kadang tuh nyampe di aku tuh kadang suka gak bagus gitu barangnya. Dan misalnya gak bagusnya itu bukan ininya ya, cuman dari pengirimannya, ekspedisinya tidak bertanggung jawab, lempar sana sini. Aku jadi kayak gimana ya, aku jadi padahal aku sudah mengeluarkan dana yang besar juga untuk hal itu gitu, dan untuk aku juga bisa dan barang itu jadinya nggak bisa aku pakai gitu. Jadi itu gimana tuh, aku nggak mau nih kayak gitu tuh. Nah betul Kak. Jadi untuk menunjang juga nih produksi dan usaha bisnis sublim kita yang bagus, pastinya kan harus didukung dengan penyedia bahan baku yang reliable ya. Contohnya salah satunya adalah yang selama ini sudah banyak beredar nih Kak. Kita selama ini tuh selalu mengutamakan ke customer itu selain barang yang berkualitas, kita juga memiliki armada pengiriman yang memadai Kak. Sehingga jadi customer kita yang produksinya semakin banyak, itu kita pastikan untuk produksi mereka itu selalu bagus, supply selalu tersedia, dan juga pengiriman selalu on time Kak. Kita itu. Jadi ada bukan cuma produknya juga sih, tapi after salesnya juga memang harus bagus gitu. Ya betul banget. Jadi aku belanja tuh nyaman gitu. Ya, jadi aku aman dan nyaman. Aku produksi aku juga nggak terganggu. Aku butuh, halo Bro Agung, aku butuh sekarang nih gitu. Itu bisa ya gitu. Karena aku bisa terjamin gitu, produksi aku tidak berhenti, jualan aku juga tidak berhenti kan jadinya. Jadi seperti itu. Jadi berarti dari Master Plotter ini menjamin ya untuk pengirimannya gitu. Oke. Keren banget nih. Oke Bro Agung, mungkin ini ya. Ini aku nggak tahu nih. Ini ada apa aja sih nih yang Bro Agung bawa nih kali ini? Di sini banget nih produk yang berkualitas dari Master Plotter. Tapi kalau untuk sublimasi, pastinya dari sekian banyak empress pasti sudah familiar dengan kristal ya. Kristal sublimation paper. EVOKP itu termasuk salah satu yang sangat best selling Kak di Master Plotter. Jadi keunggulannya itu selain dia fast dry, pastinya dia akan cepat kering ya ketika di print. Kemudian kita itu menyediakan banyak varian gramasi dan ukuran. Oke, berarti ini hanya contoh aja ya. Contoh. Ada ukuran berapa aja nih selain ukuran A4 ya ini ya? Oke, ini A4 ini untuk yang paling kecil ya. Ini bisa banget untuk misalnya untuk produksi merchandise. Jadi kalau seandainya kakak atau empress yang lainnya mau produksi yang lain seperti jersey, hijab itu tersedia. Kita mulai dari ukuran 91 cm, 1,1 meter, 1,25 sampai yang terbesar itu ada 1,6. Oke. Dan juga itu pilihan gramasinya banyak Kak, menyesuaikan. Ada yang mulai dari 50 GSM, 65, 75, 90 sampai 100 kita ada. Oke, berarti keren banget nih, menyediakan berbagai macam ukuran, berbagai macam gramasinya juga disediakan. Kamu butuh apa? Ini bisa gampang banget nih, tinggal hubunginnya di mana nih? Boleh. Pertama, empress semua bisa langsung kunjungi website utamanya Master Plotter ya. Nanti di sana bisa lihat-lihat juga katalog produk kita, dan juga bisa klik WhatsApp yang tersedia di homepage-nya ya. Oke, gampang banget nih berarti ngubunginnya. Iya. Sebenarnya ya, Bro Agung, ini bedanya dengan kertas sublimasi lainnya tuh apa sih? Oke.
bisa dijelaskan nggak? Bisa dong. Iya. Jadi gini Kak, umumnya itu kendala ketika kita mengepres itu biasanya tinta itu lama keringnya. Tapi crystal sublimation ini kita sudah menjamin produk kita ini ketika di print tintanya itu akan cepat kering. Oke. Selain berarti nggak ganggu, tunggu kering dulu nih gitu. Jadi dia ini cepat kering sehingga jadi kemudian kalau seandainya dia di press itu warnanya itu akan ketransfer semua Kak. Itu sih. Jadi kalau kertas lain tuh biasanya ada yang sebagian tidak ketransfer ya. Tapi kalau crystal sublimation ini semua warnanya itu dia akan ketransfer. Itu sih keunggulannya Kak. Oke. Berarti bisa banget nih jadi menjadi untuk bahan baku untuk produksi kita nih ya. Iya. Oke, jadi itu tadi ya Emprens ya penjelasan bagaimana industri printing, masa depan industri printing juga ke depannya, bahwa sebenarnya sangat banyak bisa diaplikasikan di berbagai macam media ya gitu ya Bro Agung ya. Aku mau pakai hijab, mau pakai banyak banget sih yang sebenarnya bisa kita lihat di sekeliling kita, seperti dari hijab ya, dari bahkan interior seperti kayak sarung kain untuk sofa ya, untuk korden juga kita bisa gunakan itu, untuk sarung bantal, untuk kita bisa bikin merchandise seperti lanyard. Aku pengen punya lanyard Blackpink nih gitu kan. Bisa banget gitu ya aku bikin gitu. Wah, keren banget nih, keren banget. Banyak banget segmentasi bisnis yang bisa kita, yang dijanjikan dari sublimasi, teknik sublimasi. Oke friends, jadi itu tadi penjelasan dari bagaimana sih industri printing kain ke depannya dan bagaimana masih sangat amat menjanjikan. Kita bisa lihat di sekeliling kita untuk aplikasikan teknik sublimasi ya di industri printing kain ini. Dan bagaimana Master Plotter bisa terus support produktivitas usahanya Emprens semua nih. Dan gitu aja episode ngopi kali ini ya. Kita akan bertemu di episode selanjutnya dengan seputar info menarik tentang dunia digital printing. Jangan sampai ketinggalan berita terbaru dari kami. Subscribe YouTube channel Master Plotter. Dan kalau buat Emprens dan Juragan yang mau join komunitas kami, ada linknya di bawah. Oke, see you Emprens. See you.